Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tripods, berdaya, beradab, dan bermanfaat. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Abul Yatama, yaitu Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Halo, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya nih Mbak? Deket-deketnya Tim Fest ini deg-degan aja sih. Dekat, luar biasa. Nah, berarti ini mau dekat banget nih ya Tim Fest ya Mbak ya. Di hari apa ya Tim Festnya? Hari Ahad tanggal 3 Hari Ahad, Agustus. 3 Agustus. Oh, berarti pekan ini ya insya Allah ya. Nah, sebelum kita masuk, apa sih itu Yatim Fest? Kita harus tahu dulu nih, apa sih yang melatar belakangi adanya Yatim Fest tersebut? Boleh mungkin dijelaskan Mbak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yatim Fest sendiri terlahir dari keprihatinan kita kepada anak-anak yatim yang berada di luar panti asuhan, Kak. Jadi jika kita lihat di sekeliling kita itu masih banyak sekali anak yatim. Dalam arti yatim ini adalah anak yang kehilangan kasih sayang, nafkah dari seorang ayah ya, yang memang qadarullah Allah mengambil tulang punggung mereka begitu. Dan mereka ini berada di antara kita, di antara kehidupan kita, bermasyarakat dengan kita, bertetangga dengan kita. Nah, oleh sebab itu kami Yayasan Abul Yatama peduli dengan anak yatim yang berada di luar panti asuhan gitu. Kenapa sih fokus kami di luar panti asuhan? Ya. Karena jika yang di panti asuhan, insya Allah mereka sudah terpenuhi kebutuhannya. Karena biasanya banyak pegawai-pegawai, pejabat-pejabat, jika ada kegiatan sosial mereka langsung Ke datang pantinya langsung. Sedangkan anak yang di luar panti asuhan ini sangat jauh, jauh dari kata kesejahteraan seperti itu. Berarti latar belakangnya itu tadi ya, karena keprihatinan, kemudian ada inisiatif untuk memberikan bantuan itu, melakukan kegiatan ini. Yatim Fest. Kalau boleh tahu Mbak, kegiatan Yatim Fest ini sudah berapa kali nih? Yatim Fest ini berjalan sudah yang ketiga kalinya. 3 kali. Iya, seperti itu. Jadi kegiatan Yatim Fest ini adalah suatu kegiatan untuk membahagiakan, memuliakan, melayani anak yatim. Insya Allah, luar biasa. Nah, apa saja nih Kak rangkaian kegiatan dari Yatim Fest itu sendiri? Nah, Yatim Fest ini jika SOP dari pusat itu seharusnya itu 2 tahun sekali ya. 1 tahun tuh harus dilaksanakan 2 tahun sekali. Tapi minimal itu setahun sekali. Tergantung kondisi dari masing-masing daerah. Tapi kalau di Tarakan sendiri itu memang sudah 3 kali ya? Sudah 3 kali dan berjalan setahun sekali. Nah, kegiatan itu kalau untuk Yatim Fest, jika kita mengikuti SOP-nya itu karena kita memuliakan anak yatim, berarti kan kita harus yang terbaik, memberi yang terbaik. Ya, betul. Jadi lokasinya kita bikin sedemikian mungkin itu ruangan yang tertutup, ber-AC, dengan ada pelayanan-pelayanan. Seperti nanti kan ada pendampingnya LO itu ya. LO itu nanti akan mendampingi di acara Yatim Fest, karena acara Yatim Fest ini akan full dari pagi sampai sore. Ya, berarti itu. Memang Yatim Fest ini itu adalah harinya yatim, berarti hari lebarannya mereka. Betul. Berarti di situ mereka diistimewakan, mereka dilayani seperti itu ya Mbak ya. Luar biasa, Insya Allah ya. Apa tujuan utama dari diselenggarakannya kegiatan ini Mbak? Kegiatan Yatim Fest ini? Iya, tujuannya utama tadi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah memuliakan, membahagiakan, dan melayani anak yatim yang di luar panti asuhan. Seperti itu. Insya Allah, luar biasa ya. Kemudian manfaatnya nih atau output yang dirasakan oleh anak-anak yatim yang mengikuti kegiatan Yatim Fest ini? Iya, outputnya adalah pertama adalah mereka merasa tidak sendiri, gitu.
seringnya anak yatim ini kan dapat bulian kadang-kadang ya dari sekolah ya. Oh, kamu nggak punya bapak, nggak punya orang tua, begitu kan. Makanya dengan adanya kegiatan Yatim Fest ini, mereka merasa bahwa mereka tuh tidak sendiri. Banyak anak-anak yang mengalami nasib yang sama seperti mereka, gitu. Terus di Yatim Fest sendiri ada edukasi, terus ada apa ya, kegiatan seperti games. Jadi mereka bahagia gitu loh. Mereka merasakan sama seperti anak lainnya, walaupun mereka tidak memiliki ayah seperti itu. Dan kami kan juga memberikan souvenir. Souvenir, jadi mereka nanti insya Allah banyak banget benefit-benefit yang mereka dapatkan dari kegiatan mereka akan dapat souvenir. Seperti yang Yatim Fest pertama itu dapat Al-Quran, dapat snack, terus dapat handuk. Nah, insya Allah yang tahun ini boleh di-spill Kak ya? Boleh silahkan. Oke, insya Allah tahun ini Bismillah nanti akan mendapatkan tas sekolah. Alhamdulillah. Di situ ada krayon, ada pensil, ada buku mewarnai, dan ada snacknya. Kalau boleh tahu berapa jumlah peserta dari Yatim Fest itu sendiri, Mbak? Ya, untuk mengadakan Yatim Fest itu minimal harus ada 250 anak. Ya, ada presentasinya. 80% itu anak yatim atau piatu. Yang sisanya 20% itu campur, ada penghafal Quran, ada duafa, ada mu'alaf. Seperti itu. Kurang lebih ya Mbak ya. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Berarti kita mengusahakan yang terbaik di hari lebaran mereka itu ya Mbak ya? Betul. Karena itu hari spesial mereka yang diadakan 1 tahun sekali oleh Yayasan Abul Yatama Indonesia. Luar biasa. Nah, menarik ini Mbak. Kemudian banyak sekali kan, jadi kegiatan Yatim Fest ini kan kegiatan besar ya Mbak ya, yang setahun sekali. Oleh karena itu pasti kegiatan tersebut didukung ataupun disponsori oleh kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Salah satunya adalah Yayasan Al-Marhamah Indonesia. Benar. Untuk itu dari kolaborasi tersebut gimana tuh Mbak? Maksudnya meyakinkan mereka ataupun melibatkan mereka dalam kegiatan tersebut? Pastinya untuk kegiatan sosial ini kita kan harus menyamakan visi dan misi ya. Kegiatan sosial ini kan sama-sama kita ini ingin mensejahterakan. Nah, cuma kalau Yatim Fest kan mensejahterakan anak yatim, gitu kan. Jadi visi misi kita sama, ingin membahagiakan, memuliakan, dan mensejahterakan, membantu pemerintah, bahkan kita membantu pemerintah ya, untuk memperhatikan anak-anak yang regenerasi bangsa ya. Betul, sebetulnya mereka kan regenerasi bangsa gitu. Jadi sebetulnya keberadaan komunitas sosial, keberadaannya ini sangat membantu pemerintah sebetulnya ya, untuk mengentas kemiskinan, untuk mensejahterakan mereka, seperti itu. Begini Mbak, karena kita ini kan acara besar, jadi tidaklah mungkin YAI itu berjalan sendirian tanpa dibantu dengan komunitas-komunitas lainnya. Nah, di Islam pun kan kita harus saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Seperti itu. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Kita untuk seperti menggalang dana. Terus mungkin ada yang mengasih bantuan makan siang seperti Al-Marhamah ya. Makan siang alhamdulillah. Mungkin dari komunitas lainnya seperti KST, snack, dan komunitas lainnya KLA juga membersamai kita. Dan banyak ya Mbak ya. Banyak. Mungkin untuk acara ice breaking itu dari komunitas Saka Pariwisata yang akan mengajak anak yatim itu bersenang-senang nanti di sana kan. Nah, itu seperti itu Mbak. Alhamdulillah. Berarti memang kegiatannya itu full ya Mbak, padat banget ya dari pagi sampai sore insya Allah. Dan tahun ini alhamdulillah insya Allah BNNP akan mengisi acara tentang bahaya narkoba nanti insya Allah. Insya Allah, luar biasa positif banget kegiatan tersebut ya Mbak ya. Kemudian kita hadir untuk mereka, memberikan edukasi, memberikan kebahagiaan untuk mereka. Paket komplit lah kegiatan Yatim Fest ini, apalagi berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Tarakan. Nah, harapan ini Mbak, harapan dan pesan yang ingin disampaikan
kepada kita semua nih, untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya, untuk orang-orang yang biar mereka peduli gitu. Untuk para donatur ya, saya menghimbau untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk anak yatim, karena memang seperti kita ketahui bahwa Rasulullah sendiri memberikan isyarat ya bahwa dua jari ya, aku dan anak yang menyantuni anak yatim ibaratnya seperti dua jari saling berdekatan, sedekat ini seperti itu. Jadi saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan rezekinya, menitipkan rezekinya kepada Yayasan Abulia Tama dalam rangka mensukseskan kegiatan Yatim Fest seperti itu. Insya Allah, luar biasa ya Mbak ya. Semoga kegiatan Yatim Fest ini bisa berjalan dengan lancar. Karena insya Allah hari Ahad ini kita akan melakukan kegiatan tersebut di Hotel Swiss Bell ya Mbak. Ya, tahun ini di Swiss Bell Hotel. Insya Allah luar biasa. Memang betul-betul dilayani ya Mbak ya. Betul-betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman, boleh nih Mbak, mungkin bisa di-spill kata-kata untuk teman-teman di luar sana, biar bisa mau membantu banyak orang ataupun membantu banyak anak-anak yatim dan lain sebagainya. Iya, teman-teman, seringnya ketika kita berbuat baik itu sering sekali kita menemui hambatan-hambatan yang sangat berarti. Tetapi jika tujuan utama kita adalah Allah, insya Allah Allah akan membantu setiap perbuatan baik kita. Dan sesungguhnya berbuat baik itu bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, dan akan balik kepada diri kita sendiri. Jadi teruslah berbuat baik. Selama nafas ini masih berdetak, jantung ini berdenyut ya, tetaplah berbuat baik dimanapun kita berada. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, itulah podcast kita bersama dengan Mbak Linda, salah satu tim dari Yayasan Abulia Tama Indonesia ya Mbak ya. Alhamdulillah Mbak, terima kasih banyak atas kunjungannya, kemudian memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber Tripods kali ini. Terima kasih banyak, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di Tripods selanjutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.